Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 13 April 2025. Presiden Prabowo Subianto tiba di Doha, Qatar dalam kunjungan kenegaraan. Saat tiba, Prabowo disambut Menteri Kebudayaan Qatar, Abdul Rahman bin Hamad Al Thani. Presiden Prabowo Subianto tiba di Qatar usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki dan Mesir. Tiba di Doha, Qatar, Prabowo Subianto disambut oleh Menteri Kebudayaan Qatar, Abdul Rahman bin Hamad Al Thani. Dalam kunjungan ini, Prabowo diagendakan bertemu Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani. Keduanya akan kerjasama strategis di berbagai bidang, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. Pak Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan resmi kepada Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Amiri Diwan sekitar pukul 11.00. Ketibaan Bapak Presiden Prabowo di Istana Amiri Diwan, beliau akan disambut upacara kenegaraan. Di sana nantinya akan dikumandangkan 2 lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Setelah itu beliau akan melakukan inspeksi kepada pasukan kehormatan. Setelah kegiatan upacara penyambutan, Bapak Presiden dengan Emir Qatar akan melakukan pertemuan bilateral maupun juga tete-a-tete di Istana Amiri Diwan. Setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara akan menyaksikan beberapa MOU yang sangat strategis untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Qatar. Acara di Istana Amiri Diwan akan ditutup dengan jamuan santap siang resmi. Setelah itu acara selesai. Sementara demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Wahyu Gunawan sebagai Panitera Muda Perdata, serta 2 orang pengacara yakni Marcella Santoso dan Arianto. Dalam kasus ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari 2 tersangka lain berinisial MS dan AR melalui perantara WG. Pemberian suap ini dalam rangka pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar dalam kurun waktu antara bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 agar majelis hakim yang mengadili memberikan putusan onslaught. Menetapkan 4 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun ke-4 orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka WG yang bersangkutan selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi saat ini jabatan yang bersangkutan adalah Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan nomor 21 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang kedua, tersangka MS. Yang bersangkutan adalah seorang advokat. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor 22 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang ketiga adalah AR, juga sebagai advokat, dengan penetapan nomor 23 tanggal 12 April 2025. Dan yang terakhir adalah MAN, yang bersangkutan saat ini menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, memuji sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi tarif resiprokal 32% oleh Presiden AS Donald Trump. AHY bilang pemerintah berupaya memperkuat komunikasi dengan pimpinan dunia termasuk ASEAN. Menurut AHY, mengutus tim diplomasi ke Amerika Serikat serta membangun komunikasi dengan pimpinan dunia merupakan strategi diplomasi Prabowo dalam menghadapi tarif resiprokal Presiden Trump. AHY menyebut upaya ini merupakan sikap reaktif Presiden terhadap isu global. Mengapresiasi langkah-langkah cepat, taktis tapi juga strategis dan adaptif yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto dan tim untuk menjalankan dual track diplomacy, mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC, secara bersamaan, secara paralel juga melakukan komunikasi strategis dengan para pemimpin dunia, termasuk ASEAN. Ini yang juga harus terus kita kawal, sekaligus kita juga harus semakin menyadari pentingnya membangun kemandirian dalam negeri. Itu dia sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe pada channel YouTube Kompas TV.